kita sambut pesulap merah. Belum reda viralnya pesulap merah versus Gus Samsudin. Pesulap merah alias Marcel Radival jadi sorotan karena aksinya ingin membuktikan ilmu supranatural dan menantang Gus Samsudin. Awalnya mereka kerap saling sindir di media sosial. Perseteruan tersebut disebabkan pengobatan alternatif milik Gus Samsudin yang disebut palsu. Ternyata selain Gus Samsudin, pesulap merah pernah membongkar trik praktisi lainnya loh. Selain itu, terdapat pula beberapa praktisi dukun yang triknya terbongkar oleh masyarakat. Nah, pada episode kali ini, OS TV akan membahas para praktisi yang triknya terbongkar, beberapa di antaranya oleh pesulap merah. Siapa saja ya? Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini ya. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel OS TV. 1. Haji Ridwan versus pesulap merah. Viralnya kasus konflik pesulap merah dengan Gus Samsudin membuat ahli spiritual Haji Ridwan memberikan pembuktian kalau dirinya dan muridnya kebal tembak pistol airsoft gun. Pistol pun ditembakkan ke paha dan perut muridnya sendiri. Dilansir YouTube Bang Haji Ridwan pada Minggu 7 Agustus 2022. Untuk membuktikan keaslian senjata airsoft gun, Bang Haji Ridwan pun menembakkan pistol tersebut ke panci hingga bolong. Tak sampai di situ, Haji Ridwan lalu menembak kakinya sendiri hingga berdarah. Kini publik menunggu reaksi pesulap merah atas aksi Haji Ridwan. Sebelumnya Bang Haji Ridwan sempat hadir dalam podcast channel Pesulap Merah dengan pembahasan jin yang dapat dimasukkan ke dalam botol. Ini abang nggak keluarin. Abang nggak keluarin, saya. Iya. Ini lihat dulu makanya. Ya, dari tadi soalnya salah terus ya kan. Dalam podcast tersebut, Haji Ridwan sempat bersitegang dengan pesulap merah hingga akhirnya dimediasikan dan berdamai. Demikian pula dengan muridnya, Habib Jindan, pasca ramai pelaporan pesulap merah. Ia tampak terlihat emosional di salah satu podcast, termasuk di podcast Dr. Richard Lee yang kemudian menjadi sangat viral. Dari sanalah kemudian netizen banyak yang terkesan negatif kepada Habib Jindan, sehingga berkembang kemana-mana menjadi sebuah kekisruhan di media sosial. Dan kemudian di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, Haji Ridwan menyatakan permohonan maafnya yang dikutip oleh Bondowoso Network dari akun YouTube Time Today. Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaib. Apabila ada murid-murid saya atau anggota-anggota saya dimanapun berada yang galil adab, yang tidak sopan kepada para habaib, para ulama, para kiai, mohon dimaafkan. Bang Haji Ridwan adalah tokoh masyarakat spiritual penjaga Komite Perdamaian Dunia, ketua dan pendiri LSM Pemburu Alam Gaib Indonesia atau FPAGI dan tim pemburu hantu. Haji Ridwan merupakan guru dari Habib Jindan yang berseteru dengan pesulap merah dan menantangnya adu tembak, hingga kemudian menjadi viral, bahkan sudah dalam kategori meresahkan. 2. Cynthia Sandranaya versus pesulap merah. Beberapa waktu yang lalu, Marcel Radival mengunggah sebuah video di channel YouTube-nya. Dalam video tersebut, ia mengomentari salah satu atraksi pencaksilat, bahkan membawa-bawa organisasi pencaksilat Merpati Putih di dalam kontennya. Dalam videonya, Marcel memperlihatkan salah satu sesi latihan pencaksilat Merpati Putih yang didominasi anak-anak atau pelatih pemula. Menurutnya, besi-besi yang dipatahkan oleh anak-anak tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam artian sangat mudah untuk dipatahkan. Atas video tersebut, praktisi bela diri pencaksilat Cynthia Chandranaya memberikan reaksi. Melalui channel YouTube-nya, Cynthia Chandranaya menjelaskan beberapa poin yang menurut wanita asal Lampung ini tidak diketahui oleh Marcel tentang pencaksilat. Lebih lanjut, Cynthia menjelaskan penggunaan besi Dragon R1-R2 memang sengaja diperuntukkan untuk siswa pemula. Gunanya untuk menambah semangat latihan dan menimbulkan rasa percaya diri pada si anak. Dan hal tersebut sangat bagus untuk psikologi sang anak. Setelah selesai menjelaskan, Cynthia pun memberikan contoh kepada Marcel alias pesulap merah dengan mencoba memecahkan batu yang sangat keras. Setelah sukses melakukan atraksi tersebut, wanita ini kembali menyayangkan sikap pesulap merah yang terkesan meremehkan bela diri pencaksilat.
Cynthia mengungkapkan cukup salut dengan pesulap merah yang sudah berani membawa-bawa bahkan membongkar salah satu atraksi pencaksilat menjadi sebuah konten. Atas konten yang dibuat oleh pesulap merah, Cynthia Chandranaya pun dengan tegas menantang Marcel. Pada akhir konten, Cynthia Chandranaya menantang pesulap merah agar lain kali dalam membuat konten harus mempunyai referensi yang cukup. Jangan hanya tahu kulitnya saja. Cynthia Chandranaya dari Silat Harimau Utara menantang pesulap merah agar lain kali dalam membuat konten harus punya referensi yang cukup. Jangan hanya tahu kulitnya saja. 3. Perisai batin versus pesulap merah. Pesulap merah kembali membongkar trik dari perisai batin yang katanya memiliki ilmu mistis yakni laduni. Perguruan perisai batin ini menantang pesulap merah dengan ilmu merahnya untuk melawan ilmu laduni milik perguruan asal Kabupaten Bandung tersebut. Diketahui, guru besar perisai batin ini dengan ilmu laduninya menantang pesulap merah dengan beberapa perjanjian dan ditandatangani dengan materai. Marcel, si pesulap merah, menyampaikan bahwa kekuatan yang dimiliki itu hanyalah sugesti. Untuk membuktikan kata-kata dari Marcel, ia membuat pernyataan bahwa siapapun yang merasa dan yakin bahwa ilmu semacam ini bisa dibuktikan dan bukan sugesti, ia akan memberikan hadiah. Menariknya, jika ada yang ingin membuktikan silahkan ke Jakarta untuk bertemu dengannya. Dan jika mereka bisa membuktikan, Marcel akan mengganti biaya transportasi pulang pergi 2 kali lipat dan memberikan logam mulia seberat 10 gram. Sebelum melakukan adegan pembuktian, kedua belah pihak yakni pihak Marcel dan perguruan perisai batin menandatangani beberapa perjanjian bermaterai. Menariknya, dalam perjanjian tersebut membahas tentang tata cara pembuktian dengan ditonjok sekeras-keras mungkin. Lebih menariknya lagi, ketika Marcel melakukan adegan pukulan yang keras dan serius sebanyak 3 kali, pukulan Marcel pun mengenai guru besar perguruan tersebut. Yang berarti Marcel berhasil membuktikan bahwa ilmu laduni yang dimiliki perguruan tersebut bukanlah ilmu karomah. Dikatakan oleh sang guru yang didapatnya dari sebuah mimpi. Marcel pun menjelaskan dan mencontohkan beberapa adegan berdasarkan ilmu non-akademis yang dipelajari olehnya dan membuktikan bahwa itu bukanlah sebuah ilmu mistis. 4. Jindan versus pesulap merah. Sosok seorang pemuda yang bernama Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi mendadak menjadi perhatian publik setelah dirinya membuat tantangan terbuka kepada Marcel Radival atau pesulap merah. Jindan mengaku sebagai cicit dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Priok. Dalam satu kesempatan, Jindan menantang pesulap merah untuk membuktikan ilmunya dengan cara mengadakan adu tembak. Tantangan itu dilakukan bukan dengan senjata api, melainkan hanya dengan airsoft gun. Jikalau beliau bicara tentang anti tembak itu hanyalah trik, yuk kita buktikan sama-sama di depan publik. Ya. Belum berakhir dengan Marcel si pesulap merah, kini ia kembali membuat perseteruan baru dengan Dr. Richard Lee. Hal ini membuat Dinis Carista ngakak melihat kelakuan para dukun yang selalu membuat perseteruan tersebut. Perseteruan ini dimulai ketika Jindan dan pengacaranya Firdaus diundang di podcast Dr. Richard Lee. Dalam podcast tersebut, Jindan ditantang membuktikan kesaktian ilmu kebal yang ia gembor-gemborkan dengan iming-iming iPhone 13. Awalnya ia mengiyakan tantangan tersebut, namun tak sempat dicoba menggunakan jarum suntik milik Dr. Richard. Nyalinya malah ciut dan berdalih bahwa ilmu kebalnya hanya untuk tembakan. Kalau pakai jarum boleh nggak? Jarum apaan? Jarum suntik? Beda cerita, ntar di belakang mas saya. Oke. Beda cerita, tapi bisa. Ntar di belakang mas saya. Tapi bisa. Berdua aja mas saya. Bisa bisa. Kita berdua aja mas saya. Iya. Saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya apa yang ente mau ngasih? Handphone iPhone lah yang Ente kadang-kadang. iPhone Ente mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum aboket. Kalau nggak masuk, saya kasih iPhone. Ah. Kalau masuk, Aboket itu jarumnya. Profesi saya anti tembak. ya kalau anti tembak, tembakan sebenarnya lebih berat daripada. Beda lagi. Beda lagi. Ada lagi pelajarannya. Beranjak dari situ, ternyata Dinis Carista juga turut mengunggah video reaksi terhadap kelakuan Jindan dan juga pengacaranya tersebut.
Ia menertawakan Jindan karena dianggap mempermalukan diri sendiri di banyak podcast selebriti. Jindan mengaku kesaktiannya menggunakan jarum pentul wajah tidak lecet jika ditusuk. Salah satu karyawan Dennis Charista yang menjadi percobaan kesaktian Jindan saat melakukan aksinya menusuk wajah menggunakan jarum pentul yang terlihat tidak lecet. Sontak saja aksinya tersebut dibantah oleh Dennis Charista yang menyebutkan jika yang dilakukan Jindan tidak benar-benar dilakukan. Dennis membantah jika aksi yang dilakukan Jindan itu tidak benar-benar wajah ditusuk, melainkan jarumnya dibengkoki. Ambil. Tuh, ya tuh. Kalau nusuk kan gitu langsung. Kalau ini diatasin, jadi mantik. Ini trik nih pesulap merah juga. Ulang. Pada podcast Dennis berikutnya, pesulap merah pun hadir dan turut membongkar trik kebal jarum tersebut. Hasilnya, jarum bengkok seolah tak bisa menembus kulit wajah, serupa dengan yang dilakukan Jindan. 5. Persatuan Dukun Indonesia versus Pesulap Merah. Persatuan Dukun Indonesia mendatangi podcast Denny Sumargo untuk membuktikan ilmu kebalnya. Denny Sumargo bahkan sampai ketakutan melihat adegan bacok-bacokan dalam podcastnya. Kedatangan para dukun bersama pengacaranya, Firdaus Oyiwobo, untuk meluruskan permasalahannya dengan pesulap merah yang kini makin memanas. Mengingat sebelumnya, para dukun menantang pesulap merah adu kebal lantaran telah membongkar trik para dukun Indonesia. Firdaus Oyiwobo yang membawa beberapa rekannya mendatangi kediaman Denny Sumargo, yakni Gus Irfan selaku supranatural dan Suhud seorang kiai. Saat ingin membuktikan ilmu kebal yang dimilikinya, Gus Irfan lantas memanggil salah satu staf Firdaus Oyiwobo yang bernama Yasin. Nampak sebuah golok yang diperlihatkan kepada Denny Sumargo untuk melakukan pembuktian. Pembuktian tersebut dimulai saat Yasin diminta untuk membuka setengah pakaian yang dikenakannya dan berdiri di dekat Gus Irfan. Sebelum membacok menggunakan golok, Gus Irfan membaca doa-doa dan meminta Yasin untuk mengikutinya serta menghadap ke arah kiblat. Sifate Wesi besi ilang ono dosa kanggo kelakon. Wasallim Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sehat sekolah ini. Saat tubuh Yasin dibacok menggunakan golok beberapa kali dilakukan oleh Gus Irfan. Nampaknya tubuh Irfan di bagian perut terlihat terluka akibat bacokan tersebut. Sementara Firdaus Oyiwobo selaku kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia atau PDSI yang melihat stafnya terluka pun panik dan meminta agar Yasin segera dibawa ke dokter. Belum ada tanggapan lebih lanjut dari pesulap merah tentang tantangan dari Persatuan Dukun Indonesia tersebut. 6. Mbak Rara versus Pesulap Merah. Saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Ari Untung, Pesulap Merah berbincang mengenai profesi pawang hujan. Ia mengungkapkan bagaimana mudahnya menjadi seorang pawang hujan di zaman sekarang. Apalagi eksistensi profesi pawang hujan sempat naik usai penampilan Mbak Rara di MotoGP pada Maret 2022 yang lalu. Pawang hujan tuh kan sebenarnya 50-50 kan? 50% berhasil, 50% gagal. Ya, kalau lagi hujan-hujan gagal gitu kan. Gitu. Sebenarnya gampang bang, untuk jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang. Apa tuh? Misalnya Bang Ari nih, ke saya nih, tanggal berapa mau butuh pawang hujan? Misalnya tanggal 10 gitu ya. Oh iya bentar ya, saya cek jadwal dulu. Sebenarnya nggak ngecek jadwal. Apa tuh? Buka Google, ramalan cuaca 10. Tanggal 10. Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Alasan ketika gagal? Iya. Jadi kalau tiba-tiba ini gagal, udah ada alasan duluan? Ada alasan. Menurut Pesulap Merah, menjadi seorang pawang hujan menjadi semakin mudah karena mereka juga mengandalkan Google untuk melihat ramalan cuaca. Kemudian jika ramalan cuacanya gagal, pawang hujan juga tinggal mencari alasan yang tepat untuk dijadikan pembenaran. Penjelasan logis yang dibeberkan oleh sang Pesulap Merah dinilai akan membuat para pawang hujan menjadi ketar-ketir. Hal itu pun membuat Mbak Rara justru kena sentil netizen. Mereka kembali meledek Mbak Rara yang kerap membanggakan remote miliknya. Tak sampai di situ, Mbak Rara memberikan sebuah sentilan untuk Marcel melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah tangkapan layar sebuah video dari Pesulap Merah saat menyinggung sosok pawang hujan yang viral. Mbak Rara rupanya merasa jika dirinya lah sosok yang tengah disinggung oleh Marcel Radival di videonya tersebut. Ia pun memberikan sapaan dan balasan tak terduga. Pasalnya Mbak Rara terang-terangan menanyakan alasan Pesulap Merah tak menyebutkan namanya secara langsung sepanjang video.
Tak hanya itu, Mbak Rara juga menanyakan balik pernyataan pesulap merah yang mengklaim telah memblokir akun Instagram miliknya. Gue singing bowl tuh budaya Tibet kan? Tibet, ya. Oke. Nah, jadi dia katanya untuk totalitas di Instagramnya dia ngeblok pawang hujan yang viral itu. Aku tanya sama kalian, bantu aku, siapa sih pawang hujan yang menggunakan singing bowl yang viral selain aku? Jadi di sini si Marcel itu cemen banget, dia nggak berani tuh sebut pawang hujan yang viral namanya Rara. Nah ini dia katanya pakai kan kalau singing bowl setahu gua bukan buat geser hujan atau buat ini hujan kan, tapi itu untuk terapi kan aslinya. Untuk terapi, istilahnya relaksasi. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Di Instagram gue tuh nge-bypass atau ngeblok pawang hujan yang itu, yang viral kemarin. Gue ngeblok bener. Pas gue blok pertama dibilangnya ini budaya. Padahal setahu gue singing bowl tuh budaya Tibet kan? Tibet. Nah, itu budaya Tibet bukan Indonesia. Dia ngomong gini bang, ini kan singing bowl ini bisa untuk menurunkan gelombang otak ke theta katanya. Dia bilangnya gelombang otak ada alpha, theta, delta. Padahal beta ada. Ya kan? Beta ada. Gelombang otak theta bisa menyatu ke alam lalu bisa menggeser hujan. Kalau gue pribadi kan gelombang otak theta itu yang dari yang gue pelajari ya. Itu kan gelombang otak mimpi kan. Iya. Ketika kita mimpi. 7. Guntur Bumi. Mantan karyawan Guntur Bumi, Yunita Suwardani, adalah orang yang pertama kali membongkar kebobrokan praktik penipuan berkedok pengobatan alternatif yang dilakukan suami Puput Melati itu. Yunita menyebut Guntur Bumi sengaja membuat sandal yang dimodifikasi sehingga bisa mengalirkan listrik dengan tenaga 2 buah baterai. Awalnya hal itu dianggap istimewa oleh seluruh pasien Guntur Bumi. Mereka menyangka kalau suami Puput Melati itu benar-benar bisa mengalirkan energi dalam bentuk listrik dari tubuhnya ke tubuh pasien. Namun sayangnya, hal itu akal-akalan Guntur Bumi saja. Dalam pemeriksaan di ruang sidang, akhirnya Guntur Bumi tak bisa mengelak. Ia mengakui sengaja menggunakan sandal listrik yang sudah ia modifikasi untuk menyentrup pasien. Namun Guntur Bumi mengaku sudah lebih dulu menjelaskan kepada pasien perihal terapi setrum yang dimaksud. Ada ruqyah, terapi listrik, dan sholat. Memang ada sandal yang dimodifikasi yang bisa mengeluarkan medan elektromagnetik. Ada alatnya, memang beli di toko kesehatan, jawab Guntur Bumi. Tegangan listriknya hanya 1-2 volt dari baterai untuk mengeluarkan energi negatif seperti toksin untuk memperlancar peredaran darah pasien, bela Guntur Bumi. Sebelumnya, ada beberapa keterangan saksi yang menyebutkan saat mereka mendapatkan terapi di sebuah ruangan, kondisi ruangannya dalam keadaan gelap, biar tidak terjadi korsleting berat, kata Guntur Bumi, yang sebelumnya mengaku memodifikasi sandal listriknya dengan tenaga baterai. Trik pengobatan yang dilakukan Guntur Bumi pernah dijelaskan oleh Marcel dalam salah satu videonya. Bahkan trik pengobatan dengan listrik dapat dilakukan dengan memodifikasi alat terapi listrik dengan daya rendah, sehingga pasien dapat merasakan sensasi tersetrum apabila disentuh. Nah nih, santetnya di sini. Nah, tuh. Mau coba kesetrumnya mas? Kagak dong. Oh enggak, kali aja Kagak. Ini mah lampu gitu kan? Kagak. Gue pernah kesetrum punyanya Yigal Mesika zaman dulu. Oh iya. Lu tahu kan mainan itu? Itu kalau yang nyetrum kesetrum. Iya. Yang nyetrum juga kesetrum. Iya, bener. Jadi dulu ada mainan Ju. Itu baca pikiran orang dan sebagainya. Terus orang kalau jidatnya gue pegang, dia akan kesetrum. Atau tangannya gue gini ini, iya nih, tak. Gue punya itu alatnya. Cuman masalahnya cuma satu. Apa? Yang kesetrum bukan dia doang. Iya. Kitanya juga kesetrum. 8. Kanjeng Dimas taat pribadi. Masyarakat dikejutkan sosok manusia yang mengaku bisa menggandakan uang. Dia adalah Dimas Kanjeng taat pribadi. Banyak warga Nganjuk, Jawa Timur yang terpesona dan kagum akan sosoknya. Mereka tergiur untuk menggandakan uang yang dijanjikan pemilik padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo. Diduga kemampuan itu hanya penipuan belaka. Kepolisian Nganjuk terus melakukan pengembangan kasus setelah taat pribadi sebelumnya ditangkap atas kasus pembunuhan muridnya sendiri. Humas Polres Nganjuk, Ibnu Samsul Hadi mengatakan, dalam mengembangkan kasus ini, pihak kepolisian Nganjuk telah menyita properti yang digunakan Dimas Kanjeng untuk menjalankan praktik menggandakan uang.
Disebutkan ada 3 jubah besar, 2 warna hitam, dan 1 warna kuning yang diamankan oleh pihak kepolisian. Menurut saksi mata, Dimas Kanjeng memesan sendiri jubah tersebut ke penjahit yang berada di Probolinggo dengan model dan ukuran yang sudah ditentukan sendiri. Model jubah tersebut didesain dengan kantong di bagian belakangnya yang bisa menyimpan uang sampai 200 juta rupiah dalam pecahan 100.000. Ternyata desain jubah inilah rahasia Dimas Kanjeng bisa mengeluarkan uang dari balik tubuhnya. Lucunya lagi, ketika uang di kantong tersebut sudah habis, ia akan mengganti jubah lainnya yang kantongnya sudah diisi uang. Trik menggandakan uang pun dengan mudah dibongkar oleh Marcel. Pada salah satu konten video Marcel, dikupas tuntas trik penggandaan uang tersebut. Pastinya kegiatan tersebut hanyalah tipu-tipu dari pihak dukun agar dapat menarik minat pasiennya. Nah, caranya seperti ini di belakang. Ini kita buka kancingnya seperti ini. Oke, dibuka, diambil. Ini yang agak sulit. Lalu udah, kalau udah dibuat seperti ini, kalian keluarin satu persatu. Oke, lalu buang-buang. Nah, kalau Nah, itu tadi para praktisi yang triknya terbongkar. Jika kalian tahu praktisi lainnya selain list yang tadi, bisa ketik di komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.